Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam perspektif. Pada video kali ini kita akan memperbincangkan satu tema yang tidak pernah pudar, tidak up to date, yaitu cap atau identiti kampus sebagai Menara Gading. Tanggal 2 Agustus tahun 1939, fisikawan yang sangat terkenal dengan prestasi yang gemilang, Albert Einstein, di rumahnya di Long Island, New York, Amerika Serikat, mengirim sepucuk surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat yang ke-32. Isi surat itu meminta kepada Presiden agar menyiapkan tempat atau laboratorium untuk penelitian dan pengembangan atom. Presiden kemudian merespon positif dan mendirikan Manhattan Project. Dalam banyak temuan, banyak sekali manfaat yang sudah dikembangkan oleh tim Manhattan Project ini. Ini dilakukan karena Albert Einstein punya tanggung jawab pribadi individual untuk mengembangkan ilmunya. Di sisi lain, dia juga ingin menjadi seorang ilmuwan kaum intelektual yang men-share, mendistribusi pengetahuannya untuk memberikan maslahat, manfaat dalam kehidupan masyarakat. Namun kita tahu 6 dan 9 Agustus tahun 1945, bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Awal surat yang saya cerita tadi sesungguhnya difahami oleh Albert Einstein bahwa pemimpin Jerman Nazi ketika itu, Adolf Hitler, itu terbaca ingin menguasai dan mengembangkan satu senjata yang sangat mematikan yang terbuat dari uranium, yaitu atom atau nuklir. Peristiwa ini kemudian membuat kurang lebih 200.000 rakyat Jepang meninggal dunia dan ekosistem lingkungan yang ada di Jepang itu benar-benar memberikan kehancuran yang dahsyat. Penggalan kisah ini memberikan pesan kepada kita bahwa seorang ilmuwan, seorang kaum intelektual itu punya tanggung jawab pribadi dalam mengembangkan ilmunya. Namun di sisi lain, kaum intelektual juga punya tanggung jawab sosial, social responsibility, bagaimana kaum intelektual hadir di masyarakat memberikan solusi sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Inilah yang kita sebut dengan para kaum intelektual, ilmuwan untuk tidak duduk nyaman di Menara Gading karena mereka punya tanggung jawab sosial yang tinggi. Sahabat perspektif yang berbahagia, Menara Gading itu kita bisa artikan tempat bercokolnya atau bermukimnya orang-orang tertentu yang di dalamnya ada kesenangan, kenyamanan, dan acap kali orang-orang yang berada pada zona ini adalah orang-orang yang tidak bisa merasakan denyut kehidupan masyarakat, tidak bisa merasakan seperti apa problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka tidak merasakan derita yang dihadapi dan dirasakan oleh masyarakat. Pada kondisi ini, tidak sedikit ada yang memandang bahwa kaum intelektual kampus
para ilmuwan di kampus rasanya sudah nyaris tertidur lelap. Kemampuan mereka untuk melakukan penetrasi terhadap perbaikan-perbaikan kehidupan bangsa itu sudah semakin terbatas. Sahabat perspektif yang berbahagia, Julian Benda dalam salah satu bukunya yang sangat terkenal, The Betrayal of the Intellectuals, tahun 1955. Dalam buku itu, beliau menyampaikan kepada kita semua pesan moral bahwa bagi kaum intelektual, bagi para ilmuwan untuk turut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Seorang intelektual atau ilmuwan yang abai terhadap persoalan-persoalan kehidupan bangsa dan negara oleh beliau bisa dicap sebagai pengkhianat. Untuk melakukan transformasi hari ini di perguruan tinggi sebagai kampus yang beradab, maka kampus itu tempat bersemainya, berkumpulnya orang-orang sebagai penyampai kritik yang konstruktif. Dia juga harus tampil dan konsisten memberikan narasi-narasi kritis. Kampus juga harus terbuka peluang bagi masyarakat kampusnya untuk kemudian bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Kemudian energi-energi positif itulah yang bisa membuat kampus itu bisa meninggalkan posisinya sebagai menara gading. Kita tahu bersama bahwa ternyata kaum intelektual berjuang itu pasti nir kepentingan politik. Sahabat perspektif yang berbahagia, pesan penting dari video kita kali ini adalah bagi para ilmuwan atau kaum intelektual kampus untuk menyadari bahwa posisi kita semua untuk tidak selalu hanya berada pada keindahan Menara Gading, tetapi kita harus turun dan menjadi bagian dari menara air. Seorang intelektual kampus harus hijrah dari Menara Gading ke menara air sebagai sumber kehidupan masyarakat. Seperti apa hijrahnya intelektual kampus dari Menara Gading ke menara air? Tunggu dan simak video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif.